Bab 099. Kenapa tidak bilang? Biar ku bantu. Sam berbisik di telinga istrinya itu dengan nafas hangat yang membuat istrinya itu terkejut setengah mati. Wanita itu hampir saja terjatuh saking kagetnya. Ada tangan dingin yang menyentuh punggungnya secara tiba-tiba, lalu ada juga nafas hangat yang menyemprot di sekitar telinganya. Membuat bulu kuduknya berdiri mendadak. Sesaat Farah kehilangan kesadarannya. Apalagi saat ini wajah mereka begitu dekat karena Sam berusaha menyelamatkan tubuhnya agar tidak jatuh ke lantai. Tangan pria itu kini memegangi pinggang dan punggungnya dengan erat. Meskipun Farah tahu jika Sam benar-benar bermaksud menyelamatkannya, tapi jantungnya berdebar dengan sangat kencang sekarang. Posisi mereka begitu dekat saat ini dan begitu ambigu. Dengan pikiran yang sama mengenai apa yang harus mereka hadapi setelah ini, jantung Sam juga tidak kalah berdebarnya. Jadi entah suara jantung siapa yang terdengar sekarang. Tadi Sam sudah berhasil menyingkirkan pikiran itu. Ia sudah berhasil mengendalikan otak dan hatinya. Namun dengan posisi seperti ini, semua keyakinannya terasa goyah. Rasanya ia ingin menikmati bibir merah muda yang cerah meskipun telah dibersihkan dari riasan itu. Lalu ia ingin langsung menggendong istrinya itu untuk ia bawa ke atas ranjang. Sam, panggilan lirih itu membuatnya tersadar. Ia pun membantu Farah untuk berdiri tegak kembali. Dalam keadaan canggung Sam tetap membantu Farah membuka resleting gaun pengantinnya. Sumpah demi apapun, tangannya gemetar hebat saat ini. Farah pun bisa merasakannya dari getaran di belakang punggungnya yang ia rasakan. Ternyata yang gugup dalam situasi ini bukan hanya dirinya saja, tetapi suaminya juga sama gugupnya. Wanita itu tersenyum sedikit tanpa sepengetahuan suaminya. Tangannya yang memegang resleting pada ujung kepalanya itu pun mulai bergerak turun. Sam dan Farah merasa waktu berjalan sangat lama saat ini. Hal itu hanya perlu dilakukan dalam hitungan sepersekian detik saja. Tapi kedua orang itu merasa waktu yang mengelilingi mereka berjalan dengan sangat lamban. Dan itu membuat keduanya semakin gugup saja. Ya, resleting itu sudah mencapai batasnya. Tapi tangan Sam masih bertahan di sana. Tangannya seperti terkena perekat sehingga menempel erat tidak mau lepas dari sana. Tidak hanya tangannya yang sedang mematung, tapi wajahnya juga terpaku pada sajian punggung putih mulus yang terpampang di depan matanya. Tenggorokannya kembali terasa kering sekarang. Gaun itu tidak terjun bebas dari tubuh Farah. Tentu saja karena wanita itu memegangi bagian depannya dengan sangat erat. Ia belum siap jika saat ini suaminya itu akan melihat keseluruhan tubuhnya. Bukan bermaksud apa-apa, dia masih malu. Dan juga merasa minder karena belum membersihkan diri. Rasanya ia segera ingin melarikan diri saja, tapi itu tidak mungkin, kan? Sekarang ini ia adalah seorang istri. Jadi ia sadar harus bersikap bagaimana. Farah hanya ingin meminta izin untuk pergi ke kamar mandi. Tapi lidahnya juga terasa keluh. Apalagi saat ini Sam tak kunjung bergerak di posisinya. Wanita itu jadi bingung harus bagaimana memulai ucapannya. Ia tidak ingin membuat suaminya itu salah paham. Tapi gerakan tangan Farah yang tanpa sadar di depan dadanya membuat Sam akhirnya kembali ke pikirannya. Istrinya itu mengibaskan tangannya beberapa kali di depan. Akhirnya Sam tahu jika saat ini istrinya itu sedang kegerahan dan membutuhkan mandi. Sebenarnya sama dengan dirinya juga yang juga sudah merasa panas di dalam tubuhnya. Kau mandilah dulu. Aku akan mandi setelah dirimu. Sam mengecup pucuk kepala Farah dari belakang. Baiklah, jawab Farah pelan tanpa menoleh ke arah suaminya. Ia sangat malu karena saat ini wajahnya pasti sudah berubah merah. Lalu Sam beranjak ke arah sofa lagi. Sedangkan Farah langsung berlari kecil ke arah kamar mandi. Lelaki itu menoleh. Melihat istrinya yang kabur ke arah kamar mandi itu membuatnya menaikkan salah satu sudut bibirnya. Ada sedikit rasa tidak rela di dalam hatinya. Hal itu memang bukan hal yang akan Sam lakukan untuk pertama kalinya. Tapi ini adalah pernikahannya, dan dengan wanita yang sangat ia cintai pula. Cinta yang entah kapan terakhir kali Sam merasakannya.
Sam ingin melakukan hal itu dengan Sarah karena sama-sama menginginkannya. Karena Farah sudah siap dan memberikan dirinya dengan sukarela dan tulus ikhlas kepadanya sebagai sepasang suami istri. Ia benar-benar tidak akan memaksa Farah sama sekali. Karena Sam ingin melakukannya dengan penuh rasa cinta. Sudah 15 menit, dan akhirnya Farah pun keluar dari kamar mandi dengan wajah dan tubuh yang terlihat lebih segar. Tentu saja mata pria itu tak dapat berkedip barang sedetik pun melihat pemandangan itu. Rambut panjang setengah basah yang sedang dikeringkan. Dan yang lebih gila lagi adalah istrinya itu keluar hanya melilitkan handuk di bagian atas tubuhnya saja. Gila? Gila, Sam benar-benar akan gila sekarang. Setelah kembali ke jalan pikirannya yang waras, pria itu berdehem beberapa kali untuk mengusir pikiran gilanya barusan. Aku akan mandi sekarang. Sam menundukkan wajahnya yang bersemu merah sambil berjalan secepat mungkin menuju kamar mandi. Ia bahkan melewati Farah begitu saja tanpa melihatnya. Sam takut jika ia mengalihkan pandangan matanya lagi ke arah sana, ia tidak akan bisa menahan diri untuk melahap Farah sekarang juga. Jadi sekarang ia yang kabur ke dalam kamar mandi. Ada apa dengannya? Farah melihat aneh ke arah suaminya itu. Tapi setelah matanya tertuju pada apa yang ia lihat pada tubuhnya, ingin sekali rasanya Farah menjerit sekencang-kencangnya. Jadi dia sendiri yang telah membuat Sam jadi seperti itu. Pasti suaminya itu menahan diri sekuat tenaga untuk tidak menerkamnya sekarang juga. Betapa bodohnya dia ini. Farah merutuki dirinya sendiri sambil berlalu ke arah kopernya untuk mengambil pakaian. Dan betapa dia ingin memaki kedua sahabatnya itu. Karena seluruh baju tidur yang sudah ia persiapkan, telah diganti semua. Pakaian tidur yang ada hanya gaun-gaun malam berbahan satin dan sutra yang sangat lembut dan menerawang. Farah sangat yakin jika ini pasti kelakuan kedua sahabatnya itu. Farah sangat malu untuk menggunakan yang seperti ini di depan suaminya. Awas saja, kalian ya. Terutama kau Kristal, tunggu pembalasanku saat kau menikah nanti, bibirnya mencibir kesal sambil menyipitkan mata. Tapi dengan bijaksana, akhirnya Farah mengambil salah satunya yang berbahan putih dan yang paling panjang di antara yang lainnya. Itu gaun malam dengan panjang sampai ke tumit, meskipun ia sedikit keberatan karena hanya memiliki tali satu PDA bagian atasnya. Sam sudah berada di dalam kamar mandi selama setengah jam. Pria itu menyiramkan air dingin dari kepala hingga ke sekujur tubuhnya. Pria itu sedang berpikir keras bagaimana nanti ia akan memulainya. Mengobrol dulukah? Ia takut itu akan membosankan bagi Farah. Menggombalinya. Tapi Sam takut jika istrinya itu nanti malah akan memukulnya. Karena ia tahu jika istrinya itu bukan tipe wanita seperti itu. Sam kesal pada dirinya yang bodoh ini. Kenapa otaknya tidak mau bekerja di saat diperlukan di saat-saat seperti ini? Akhirnya pria itu menyelesaikan ritual mandinya dan segala kegudahannya barusan. Ia mengenakan handuk yang lilitkan di pinggangnya keluar dari kamar mandi itu. Lalu pria itu mendesah saat melihat wanita yang sejak tadi memenuhi otak dan pikirannya itu sudah tertidur dalam posisi duduk di atas ranjang sana. Setelah mengambil celana panjang dan ia kenakan, pria itu segera menuju ke arah istrinya itu. Ada rasa bersalah melesat di dalam hatinya. Sepertinya ia merenung terlalu lama di dalam kamar mandi sana. Dan ia yakin jika Farah berusaha menunggunya, dilihat dari posisi tidurnya yang seperti ini dan juga masih ada ponsel di tangannya. Tiba-tiba sebuah pesan masuk di dalam ponsel itu. Sam sangat penasaran siapa yang mengirimi pesan kepada istrinya di malam hari dan di saat-saat seperti ini. Ia yakin jika hampir semua orang tahu jika ini merupakan malam pengantin bagi mereka. Tapi siapa orang itu? Karena Sam merasa istrinya itu tidak dekat dengan siapapun sebelum bersama dengan dirinya. Pria itu menggeram marah sambil meraih ponsel Farah. Ia membuka pesan yang masuk itu. Bajingan tanda pagar satu itu nama yang tertera pada nama si pengirim. Lalu berubah kesal lagi wajah pria itu saat mengetahui nama si pengirim pesan. Siapa gerangan orang ini?
Sam ingin sekali menghajarnya. Belum sempat membuka isi pesan itu, lalu masuk lagi satu pesan pada ponsel yang ia pegang. Bajingan tanda pagar 2 juga mengirimi Farah sebuah pesan. Dan hal itu membuat Sam makin geram. Ia memandangi wajah Farah yang sudah terlelap dengan ekspresi yang sulit dibaca. Yang jelas kilatan tajam sedetik ada di dalam bayang matanya. Aku tidak akan mengampunimu, sayang. Jika kau memang terbukti bermain di belakangku, Sam berucap kejam. Satu persatu ia buka isi pesan itu. Dan Sam juga sempatkan melihat isi pesan sebelumnya. Ia mengintip keseluruhan isi percakapan antara istrinya itu dengan 2 orang tersebut. Wajah yang semula mengeras, sangat marah, kini berubah merah lantaran ia berusaha keras untuk menahan tawa. Bajingan tanda pagar 1 yang dimaksud adalah Via, kakak iparnya. Dan bajingan tanda pagar 2 adalah Kristal tentunya. Tak ada satu orang mencurigakan pun yang ia maksud. Yang ingin membuatnya tertawa bukan tentang siapa sebenarnya orang-orang yang mengirimi Farah pesan. Tapi apa pesan yang terdapat di dalamnya. Isi percakapan mereka yang ingin membuat pria itu terpingkal. Beruntungnya ponsel istrinya itu tidak dikunci. Ada rasa senang dan puas menyelinap ke dalam hati pria itu. Dengan begitu percaya dirinya Sam menyimpulkan jika Farah melakukan hal ini untuk dirinya. Apalagi mereka sudah menikah sekarang. Mungkin saja saat ini istrinya itu mencoba lebih terbuka padanya. Jadi Farah mengirimi kedua orang itu foto isi kopernya, di mana di sana banyak sekali gaun malam yang seksi dan transparan. Di bawah foto itu ada makian yang Farah tujukan pada kedua sahabatnya itu. Sam jadi mengerti situasinya. Apa yang Farah pakai dan juga isi koper itu memang bukan gaya istrinya sama sekali. Karena Farah yang ia tahu suka sekali mengenakan kaos oblong kebesaran dan juga hot pants untuk mengiringi tidurnya. Jadi Sam berpikir jika saat ini Farah paling bagus akan mengenakan piyama dengan celana. Lalu ada sebuah pesan yang membuat Sam terus mengembangkan senyumnya. Itu pesan terakhir yang istrinya itu kirim pada keduanya. Aku sangat gugup saat ini. Dan kedua sahabatnya itu membahas dengan kalimat yang sama, entah mereka janjian atau tidak. Semangat, Farah. Yang ia tidak habis pikir adalah, apakah semua wanita akan mengeluhkan hal ini juga kepada sahabat mereka? Apakah setiap hal harus dibicarakan termasuk hal semacam ini? Sam menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Setelah menyingkirkan ponsel istrinya itu, Sam membenarkan posisi Farah. Membaringkan tubuh wanita itu ke posisi nyamannya, sehingga Farah mengerang, meregangkan otot tangan dan punggungnya yang terasa kaku di tengah lelapnya. Lalu kembali diam setelah cocok dengan kenyamanan yang dia temukan. Seulas senyum teduh hadir pada bibir pria itu. Sam merasa seperti dejavu karena pernah mengalami hal seperti ini juga sebelumnya. Ia mengingat saat pertama kali membawa Farah ke apartemennya. Dan membiarkan wanita itu tidur di ranjangnya, sedangkan ia sendiri tidur di sofa. Meskipun pada saat itu entah bagaimana ia tidak tahu karena pada pagi harinya ia sudah berada di atas satu ranjang yang sama dengan Farah. Rasanya sangat berbeda sekali dengan saat ini. Karena saat itu ada perasaan was-was dan yang lebih parahnya banyak pukulan yang ia terima setelah wanita itu membuka matanya. Tapi sekarang, wanita itu telah menjadi istrinya, dan sudah secara sukarela juga tidur di ranjang yang sama dengan dirinya. Tak ada keraguan lagi, tak ada perasaan aneh yang lain lagi. Sam membelai wajah damai istrinya itu dengan punggung tangannya dengan tatapan penuh kasih sayang dan cinta. Baiklah, aku akan melepaskanmu malam ini. Sepertinya kau sangat lelah. Maaf telah membuatmu menunggu lama. Selamat malam, istriku. Sam mengecup kening Farah pertama. Lalu ia turunkan bibirnya dan singgah untuk mengecup ujung hidungnya. Lalu turun lagi, ia kecup bibir Cherry yang segar itu. Sepertinya tak cukup jika hanya menyapukan bibirnya di sana. Jadi untuk beberapa saat, Sam menikmati bibir Farah dengan egois. Tak apa istrinya itu tidak membalasnya, karena Sam hanya ingin menikmati makanan penutupnya sebelum tidur.
Dan ternyata ia belum merasa cukup juga, jadilah ciuman Sam itu berlanjut ke daerah leher. Pria itu mengecupi sekitar leher dan tulang selangka milik Farah. Menghirup aroma wangi istrinya itu dalam-dalam. Lalu sebuah tangan meremas spray di belakang tubuh Sam yang sedang menuduk ke arahnya. Itu Farah yang sedang berjuang keras menahan geli dan senyar yang kini mulai menjalar ke sekujur tubuhnya. Farah sebenarnya tidak benar-benar tidur. Ia hanya berpura-pura tidur karena panik. Ia bingung harus bagaimana menghadapi Sam setelah keluar dari kamar mandi. Bagaimana mereka harus melewati malam ini? Farah tidak mengerti, jadilah ia spontan melakukan hal ini. Meskipun ada rasa bersalah karena telah membohongi suaminya itu. Setelah memberikan sebuah tanda merah di leher wanita itu, Sam pun menghentikan kegiatannya. Benar-benar untuk yang terakhir kalinya, Sam mencium bibir istrinya itu. "Selamat malam, sayang. Maaf, tapi dengan begini nasib kita akan terselamatkan besok pagi," Sam berbisik di atas wajah Farah. Ia berbicara mengenai tanda kepemilikan yang baru saja ia buat. Pria itu sangat tahu mulut orang-orang yang akan mempertanyakan apa saja yang dilakukan oleh sepasang pengantin baru. Jadi demi menyelamatkan nama mereka berdua juga untuk membungkam mulut-mulut itu, Sam harus melakukan hal ini. Pria itu mengangsur dirinya berbaring di sebelah Farah, lalu membawa wanita itu ke dalam pelukannya. Mendekapnya di dada, seakan-akan dia tidak ingin kehilangannya. Kemudian memutuskan untuk menyusul istrinya itu yang sudah menuju alam mimpi terlebih dahulu. Farah yang sebenarnya belum tidur itu pun merasakan sesak karenan pelukan Sam yang terlalu erat. Ingin melonggarkan tangan pria itu, tapi tangan Sam terasa sekeras batu. Jadi ia hanya bisa bersabar sambil menikmati dada bidang yang kini berada di depan matanya. Farah jadi merasa bersalah karena tidak dapat menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Lalu mendengar penuturan Sam yang terakhir, membuat rasa bersalah itu semakin membesar. Benar apa yang suaminya itu katakan. Masalah malam pengantin ini bukan hanya tentang mereka berdua. Tapi ada mulut orang-orang yang harus mereka bungkam. Namun menyadari betapa mengertinya Sam untuk tidak memaksakan kehendaknya, Farah sangat senang. Ia jadi merasa Sam benar-benar tulus mencintainya. Dan merasa dicintai seperti ini membuatnya sangat bahagia. Ia berjanji, setelah ini ia siap melaksanakan kewajiban yang memang sudah seharusnya. Ia tidak akan membuat suaminya itu kecewa ataupun menunggu lama. Setelah merasa pelukan itu mengendur, Farah pun melepaskan kekangan Sam pada dirinya. Suaminya itu sudah terlelap rupanya. Lalu Farah beranikan diri untuk mencium bibir suaminya itu. "Selamat malam, suamiku." Sambil tersenyum malu-malu Farah kembali ke posisinya. Kini giliran Farah yang memeluk suaminya itu dengan begitu erat. Sambil mencari kenyamanan pada dada bidang suaminya itu, Farah pun memejamkan matanya seraya tersenyum bahagia. Mentari malu-malu mulai keluar dari peraduannya. Siluet jingga mulai menghiasi langit subuh yang masih gelap. Via mengerjapkan matanya beberapa kali untuk memulihkan penglihatannya yang masih kabur akibat efek bangun tidur. Ia memandangi suaminya yang masih terlelap itu sambil tersenyum. Mengingat betapa kasih sayang dan perhatian yang suaminya itu berikan tadi malam, membuatnya tak tahan untuk tidak menciumnya. Via mengecup singkat bibir suaminya itu sebagai ciuman selamat pagi. Dan juga rasa terima kasihnya, karena semalam, Zidan benar-benar memanjakannya. Dan yang Via tidak sangka adalah, Zidan begitu handal dalam memijit kakinya. Bahkan seluruh tubuhnya yang tadinya terasa pegal, sekarang sudah tidak sama sekali. Malahan ia bangun dalam kondisi tubuh yang terasa segar. Tadi malam bukanlah malam pengantin bagi kedua orang itu. Bukan lagi masanya bagi mereka. Jadi tak ada adegan-adegan ambigu di dalam kamar itu. Hanya curahan kasih sayang yang melimpah di antara keduanya. Zidan masih tidak tega jika terlalu sering menginginkan Via. Meskipun ia yakin bisa melakukannya dengan sangat hati-hati. "Selamat pagi, sayang," suara para pria itu terdengar dipaksakan dengan mata yang masih terpejam.
Kau sudah bangun, Zidan? Via menengadah, melihat wajah tampan suaminya yang baru saja membuka matanya. Kau yang membangunkan aku, sayang, pria itu tersenyum meski matanya masih setengah terbuka. Lalu Zidan membalas ciuman selamat pagi yang Via berikan kepadanya tadi. Hanya sebuah kecupan, tapi tidak hanya di bibir saja, lelaki itu juga mempersembahkan ciuman yang mendalam pada kening istrinya itu. Bahkan Via sampai memejamkan matanya, menikmati saluran perasaan cinta yang suaminya berikan di pagi hari ini.